Bayangkan Anda duduk di bawah naungan pohon besar. Sinar matahari menyelinap di antara daun, membentuk pola cahaya yang menari di tanah. Udara pagi masih segar, dan suara burung terdengar bersahut-sahutan. Di hadapan Anda, sekelompok anak duduk bersila di atas tikar, wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Mereka memegang buku tipis yang sudah mulai lusuh di ujung-ujungnya. Sebagian bahkan harus berbagi satu buku untuk berdua. Pensil yang mereka genggam seringkali sudah setengah panjangnya, dipakai berulang-ulang hingga hampir habis. Namun, semangat di mata mereka begitu jelas. Di tengah lingkaran itu berdiri seorang guru, Pak Andi. Ia tidak mengenakan jas formal atau dasi, hanya kemeja sederhana dan celana panjang yang warnanya mulai pudar. Tapi senyumnya tulus, dan suaranya mantap, seolah berkata, "Disinilah mimpi kalian dimulai." Inilah kisah tentang sekolah di bawah pohon. Sebuah kelas tanpa tembok, tanpa atap, tapi penuh cinta, harapan, dan keyakinan bahwa pendidikan bisa tumbuh di mana saja. Desa Lembah Hijau berada di wilayah yang jarang terjamah kemajuan. Untuk mencapainya, orang harus menyeberangi sungai dengan perahu kecil, lalu berjalan kaki selama 2 jam melewati jalan setapak yang dipagari pepohonan rimbun. Tidak ada kendaraan bermotor yang bisa masuk. Bertahun-tahun, anak-anak di desa ini tidak memiliki kesempatan sekolah. Sekolah terdekat berjarak lebih dari 15 km, dan ongkos transportasi per bulan sama dengan penghasilan beberapa keluarga selama seminggu. Akibatnya, banyak anak tumbuh tanpa bisa membaca atau menulis. Semua berubah ketika Pak Andi, seorang guru muda dari kota, datang sebagai relawan. Ia awalnya hanya berniat tinggal sebentar, membantu program literasi desa. Namun, setelah melihat betapa antusiasnya anak-anak ketika ia mengajari mereka membaca di balai desa, ia memutuskan untuk tinggal lebih lama. Tidak ada gedung yang bisa dipakai. Satu-satunya tempat yang cukup teduh dan luas hanyalah di bawah pohon besar yang sudah berusia puluhan tahun. Warga desa menyebutnya pohon hidup, karena dari masa ke masa, pohon itu menjadi tempat berkumpul, bercerita, dan merayakan panen. Kini, pohon itu memiliki tugas baru, menjadi atap sebuah sekolah. Setiap pagi, sebelum jam 8, anak-anak sudah berkumpul. Mereka membawa tikar dari rumah, sebagian membawa papan tulis kecil, dan ada yang hanya membawa buku dan pensil yang diwarisi dari kakak mereka. Tidak ada meja atau kursi. Semua duduk bersila menghadap papan tulis sederhana yang bersandar pada batang pohon. Pak Andi membuka pelajaran dengan sapaan hangat, "Selamat pagi, semuanya," dan disambut dengan riuh rendah jawaban murid-muridnya. Mata mereka berbinar, karena setiap hari di bawah pohon ini adalah kesempatan untuk menemukan hal-hal baru. Suara tawa sering terdengar ketika ada yang salah mengucapkan kata atau menjawab soal dengan lucu. Tapi tidak ada yang menertawakan dengan maksud mengejek, semua tertawa bersama, karena di sini kesalahan adalah bagian dari belajar. Di sela-sela pelajaran, Pak Andi suka bercerita tentang pantai dengan pasir putih yang halus seperti tepung, tentang kota yang memiliki gedung setinggi awan, dan tentang hujan salju yang turun di negeri jauh. Bagi anak-anak ini, cerita-cerita itu seperti jendela menuju dunia lain, membuat mereka bermimpi tentang tempat-tempat yang belum pernah mereka lihat. Tentu saja, belajar di bawah pohon memiliki tantangannya. Saat musim hujan tiba, kelas sering terganggu. Pak Andi dan murid-murid harus cepat-cepat mengemasi buku agar tidak basah. Kadang, mereka berlindung di rumah warga terdekat untuk melanjutkan pelajaran. Saat angin kencang bertiup, papan tulis bisa jatuh, dan tikar yang digelar beterbangan. Pernah suatu kali, seekor kambing lewat dan menginjak-injak buku salah satu murid. Anak itu menangis, tapi bukan karena bukunya kotor, melainkan karena takut kehilangan satu-satunya buku yang ia punya. Pak Andi pun sering kehabisan kapur atau buku tulis. Solusinya, ia mengajarkan menulis di tanah menggunakan ranting. Anak-anak pun belajar bahwa ilmu tidak selalu membutuhkan alat yang lengkap, asal ada kemauan, segalanya bisa dicari jalan keluarnya. Seiring waktu, hasil dari usaha ini mulai terlihat. Anak-anak yang dulunya tidak mengenal huruf kini mampu membaca buku cerita sederhana. Mereka bisa menghitung harga hasil panen, menulis surat, bahkan membaca peta sederhana. Orang tua mulai melihat perubahan. Mereka tidak lagi memandang pendidikan sebagai hal yang tidak perlu. Justru mereka bangga ketika anak-anak mereka mampu membantu membaca surat atau menulis daftar belanja.